Aku bebas, ini hidupku. Aku berhak melakukan apapun yang aku mau. Iya, kita bebas, tapi kebebasan sejati itu selalu datang bersama tanggung jawab. Pernahkah kamu merenung bahwa hidup ini bukan hanya tentang keinginan kita, tapi tentang bagaimana keberadaan kita berdampak pada dunia? Tanggung jawab bukan sekedar kewajiban sosial, ia adalah panggilan batin. Ia bukan hanya tentang menepati janji, menyelesaikan tugas, atau tidak menyakiti orang lain. Lebih dalam dari itu, tanggung jawab adalah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap keputusan yang kita ambil, bahkan cara kita memperlakukan diri sendiri, semuanya membawa akibat. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, tapi juga untuk dunia yang lebih luas. Tanggung jawab itu menyentuh banyak lapisan, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap tubuh yang kita huni ini, terhadap waktu yang kita miliki, juga terhadap sejarah yang membentuk kita, dan terhadap kehidupan yang memberi kita tempat di bumi ini. Kita bertanggung jawab bukan karena dituntut, tapi karena kita sadar bahwa segala sesuatu saling terkait. Kita tidak bisa menebang sebatang pohon tanpa mengguncang ekosistem misalnya, atau kita tidak bisa melempar kalimat penuh amarah tanpa mempengaruhi energi sekitar. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah bentuk lain dari pelarian. Tapi ketika kita sadar bahwa setiap tindakan punya konsekuensi, maka disitulah kebebasan menjadi suci. Dalam filsafat moral ada banyak cara manusia memahami tanggung jawab. Beberapa di antaranya bisa membantu kita menavigasi hidup secara lebih sadar. Pertama, etika deontologis. Seperti yang dikatakan Immanuel Kant, menurutnya tindakan yang benar adalah yang dilakukan karena kewajiban moral, bukan karena imbalan atau hasil. Artinya bahwa kita bertanggung jawab karena itu hal yang seharusnya dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kita berkata jujur bukan karena takut ketahuan, tapi karena kejujuran bernilai pada dirinya sendiri. Kedua, etika utilitarian yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bagi mereka, tindakan yang baik adalah yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dari sini kita belajar bahwa tanggung jawab juga berarti memperhitungkan akibat dari tindakan kita bagi orang lain. Misalnya, menyaring informasi sebelum menyebarkannya, karena dampaknya bisa membentuk ketakutan massal atau harapan palsu. Ketiga, etika kebajikan. Seperti yang diajarkan oleh Aristoteles, ia percaya menjadi baik bukan sekedar soal tindakan, tapi tentang membentuk karakter. Tanggung jawab dalam pandangan ini berarti membangun kebiasaan hidup yang mulia, berani, jujur, bijak, penuh belas kasih. Karena ketika kebajikan menjadi sifat, maka tanggung jawab tak lagi terasa berat. Ia menjadi bagian dari siapa kita. Tanggung jawab juga hadir dalam bentuk yang tak selalu terlihat. Saat kita memutus rantai kekerasan dari generasi sebelumnya, saat kita berhenti menyalahkan dan mulai memperbaikinya, saat kita memilih berkata jujur meski sulit karena kita tahu kebenaran adalah cahaya yang menyembuhkan. Dan mungkin yang paling sunyi, saat kita mulai bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, mengakui luka tapi tidak mewariskannya, menghargai tubuh alih-alih menghukumnya, mengelola waktu karena hidup ini tidak selamanya. Tanggung jawab adalah bentuk cinta, dan hanya mereka yang mencintai diri sendiri, sesama, dan kehidupan yang mau memikulnya. Mungkin
Kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa memulai dari satu hal kecil, menjaga kata-kata, merawat tubuh kita, tidak membuang-buang waktu dengan hal yang merusak jiwa, mengambil bagian untuk memperbaiki, bukan menambah kerusakan.